Penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru, yaitu setara dengan sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Februari 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Dan ini cukup memprihatinkan. Hanya sebagian kecil sampah yang bisa didaur ulang, sisanya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau di lautan. Di Indonesia, persoalan tentang sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, tetapi juga merusak kehidupan di lautan. Sampah plastik tidak hanya menyebari lingkungan, tetapi juga mengancam tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan sampah plastik dengan lebih bijak, atau menyatakan tubuh kita tersiksa atas kelalaian kita. Sebagai generasi eksis, kita harus melakukan gerakan perubahan. Contohnya, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Kita harus mendaur ulang sampah supaya bisa menjadi suatu karya seni yang sangat menarik. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan masih banyak lagi tentunya. Yang ketiga, kita harus mematuhi peraturan di sungai. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai karena itu dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam. Salah satunya banjir. Yang keempat, jangan takut untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Kita nggak perlu takut membuang sembarangan pun atau yang lain-lain, karena kita harus mengingatkan satu sama lain. Yang kelima, memakai tas ramah lingkungan. Alangkah baiknya jika kita ingin bekerja atau berbelanja selalu membawa tas dari rumah. Jadi, kalau ada penjual menawarkan plastik, kita bisa menolaknya karena kita sudah membawa tas ramah lingkungan dari rumah. Yang keenam, gunakan sedotan stainless untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Dan masih banyak lagi perbuatan kita sebagai generasi eksis yang dapat menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Ingat, satu perbuatan kecil dari kita berdampak besar bagi lingkungan. Mari kita semua menjaga lingkungan kita, terutama untuk membersihkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita supaya bisa terlindungi dari segala penyakit. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangin oleh sampah plastik? Sampah. Kau diketahui banyak orang. Kau adalah sumber penyakit seseorang. Kau identik dengan kotoran. Kini, aku mengerti. Banjir, penyakit diare, dan yang lain adalah penyebab utama dirimu. Tak heran juga, kau membuat kotaku berantakan. Sampah, oh sampah. Sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang berbau, tidak dan layak untuk dibuang. Adalah ciri darimu. Seandainya kau dapat didaur ulang, pasti dunia akan bersih, akan indah, dan penyakit pun enggan datang. Maka dari itu, mari para generasi eksis kita bersama-sama mengurangi penumpukan sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take